Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidna Faizatul Mustafi. Saya dari jurusan Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan NIM 2022 010095. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian hukum perjanjian dalam Islam. Dari istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari al-aqdu yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahab al-Zuhaili, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi. Dari satu segi maupun dua segi, dari istilah yang telah dijelaskan di atas dapat diperlihatkan tiga kategori, bahwasanya pertama, akad merupakan ketertarikan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Jika pertemuan ijab dan qabul jika ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban yang persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain, karena akad adalah ketertarikan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad. Kedua, ada rukun perjanjian. Rukun yang pertama yaitu para pihak yang harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad. Di antaranya adalah satu, tamyiz, dua, berbilang atau at-ta'adu. Kedua, rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak yang harus memenuhi dua syarat juga. Di antaranya adalah adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat. Dan yang kedua, kesatuan majelis akad. Rukun yang ketiga yaitu objek akad yang harus memenuhi tiga syarat terbentuknya akad. Di antaranya adalah satu, objek akad itu dapat diserahkan. Kedua, tertentu atau dapat ditentukan. Dan yang ketiga adalah objek itu dapat ditransaksikan. Kemudian, syarat untuk terbentuknya akad yang keempat adalah tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, syarat perjanjian. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun tersebut dinamakan dengan syarat terbentuknya akad atau syurut al-in'iqad. Yang keempat adalah asas-asas perjanjian. Di dalam Islam, asas-asas perjanjian ada beberapa hal. Satu, asas kebebasan al-hurriyah. Asas ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Maidah ayat 5. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian baik dari segi yang diperjanjikan dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian. Kedua, asas persamaan dan kesetaraan atau al-musawah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam melakukan kontrak, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Ketiga, asas keadilan atau al-adalah. Asas ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 8. Perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang keempat, asas kesukarelaan atau konsensualisme ar-riduyah.
Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29, asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, atau penipuan. Yang kelima, asas kejujuran atau as-sidqi. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 7. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu sendiri. Keenam, asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 168. Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian, madorot, atau keadaan memberatkan. Musyaqqah. Ketujuh, asas tertulis Alkitabah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 kelima, berakhirnya perjanjian. Ada beberapa cara ya, macam-macam akan terjadinya berakhirnya perjanjian. 1. Terpenuhinya tujuan akad. Suatu akad berakhir apabila telah tercapainya tujuan. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Yang kedua, terjadi pembatalan akad atau fasah. Dalam Islam itu namanya fasah. Pembatalan akad dapat disebabkan oleh adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syarak, seperti terdapat kerusakan dalam akad. Ketiga, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. 4. Tidak ada izin dari yang berhak. Dalam hal akad mauquf, akad atau keabsahannya tergantung pada milik pihak lain, seperti akad ba'i fuduli dan akad anak yang belum dewasa. Akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.